Salam ibu bapa, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, Senin 9 September tahun 2024. Bersama saya Pikaris Melki Pintano STH yang melayani di Jemaat GKI Gohong. Nas perenungan untuk kita pada saat ini yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Perjanjian Lama, Kitab Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27 dengan satu perikop, jatuhnya Yeriko. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Terpujilah Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam kasih pengasihan Tuhan saja. Dan pada kesempatan ini ya Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, agar apa yang disampaikan dan kami renungkan bersama ini bisa menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih kami meneladani apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya hanya mengambil ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah penaklukan kota Yeriko memperlihatkan adanya dua hal yang amat menarik, yaitu pertama, penduduk Yeriko mengalami ketakutan yang berasal dari Tuhan yang terdapat dalam ayat yang pertama. Apa yang terjadi dengan kota Yeriko yang besar dan berkubu itu? Ternyata bahwa mereka telah mendengar tentang bagaimana Allah menyatakan kuasanya bagi orang Israel dengan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan mengalahkan bangsa-bangsa di sepanjang perjalanan yang mereka lalui menuju ke tanah Kanaan. Bahkan mereka melihat bahwa saat orang Israel menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan berhenti mengalir dan menjadi seperti bendungan, sehingga orang Israel dapat berjalan di tanah yang kering. Melalui semuanya itu, Allah telah menciptakan ketakutan yang dahsyat dalam hati orang-orang Yeriko. Kemudian yang kedua, bangsa Israel memperoleh kemenangan yang berasal dari Tuhan yang terdapat dalam ayat yang kedua. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang Israel telah dikerjakan oleh Allah. Kita bisa membaca tentang prosesi peperangan yang Allah lakukan untuk menghancurkan dan mengalahkan kota Yeriko. Yang menarik, orang Israel tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Mereka hanya diminta untuk mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Pada hari pertama sampai hari ke-6, orang Israel harus mengitari kota Yeriko sebanyak 1 kali. Tetapi mereka harus berkeliling sebanyak 7 kali pada hari ke-7. Pada kali yang ke-7, orang Israel diminta untuk bersorak dengan sorak yang nyaring, dan tembok kota Yeriko yang kokoh itu runtuh. Nah, ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kisah penaklukan kota Yeriko itu mengingatkan kita akan 3 hal penting. Yang pertama, kita tidak perlu takut terhadap apapun bila kita disertai Tuhan. Sebaliknya, sudah sepatutnya kita merasa ketakutan bila kita berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus selalu mengingat bahwa kemenangan atau keberhasilan berada di tangan Tuhan. Jika kita ingin mengalami kemenangan dalam kehidupan ini, kita harus berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga, kita harus senantiasa bersyukur dan tidak melupakan Tuhan yang merupakan sumber dari segala berkat yang telah kita terima. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, dan kami selalu mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Begitu pula juga Tuhan, pada kesempatan ini kami seraya bersama-sama telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarkan melalui firman-Mu ini kami selalu dikuatkan, diteguhkan dalam kami menjalani kehidupan ini. Biarlah melalui penaklukan kota Yeriko ini kami diingatkan bahwa kami tidak perlu takut ketika kami beserta Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu sepanjang kehidupan ini, terkhusus untuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Prawai Kalawa. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap keluarga jemaat Tuhan yang ada di sana. Terlebih ya Bapa, untuk pendeta pelayanan TKS yang sedang melayani di Jemaat GKI Prawai Kalawa, Tuhan berkati kehidupan mereka. Biarlah senantiasa mereka selalu dengan setia melayani dalam pertumbuhan iman bersama jemaat Tuhan di sana. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Prawai Kalawa. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati mereka dalam usaha pekerjaan, cita-cita harapan mereka. Karena kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau segala sumber, segala dalam kehidupan ini. Engkau yang maha kuasa dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu membukakan jalan dalam kehidupan kami, dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Begitu pula untuk kami, jemaat Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, agar kami dengan tetap setia melayani bersama-sama jemaat Tuhan dimanapun kami melayani. Terima kasih ya Bapa. Melalui doa dan harapan kami serahkan hanya dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We love